Dan pada posisi yang sekarang TM ini, saya bolehlah mempercayai bahwa penyidikan dan penyidiknya ini masih on the track gitu, karena saya tidak bisa memikir yang lain karena yang dihadapi ini Jenderal Bintang 2, sementara penyidiknya paling tinggi itu AKBP, kasatnya lah gitu. Nah, apalagi yang penyidik-penyidik aslinya itu paling-paling ya masih Kompol, AKP, Ibda, Ibtu lah kira-kira gitu. Dan mereka akan mempertanggungjawabkan masa depannya itu, kalau ini salah bisa habislah masa depannya. Nah, maka saya bisa menarik kesimpulan kira-kira bahwa penyidikan dalam kasus TM ini, pemahaman saya mereka bisa dipercaya. Kecuali ada bukti sebaliknya nanti gitu. Jadi saya mencoba untuk bisa menyampaikan pada publik dan malam ini dalam ILC ini bahwa mereka berpengalaman melakukan penyidikan narkoba dan dalam hal-hal yang disampaikan TM itu bisa saya bandingkan misalnya undercover dan delivery order. Yang berkaitan dengan undercover itu yang mereka lakukan audit kecil-kecilan itu adalah sifatnya membeli. Jadi dan itu pakai surat perintah itu. Bukan menjual ya? Bukan menjual. Gitu. Jadi malah membeli begitu, mancing membeli dari kalau bicara undercover. Jadi untuk menjebak dalam konteks itu mereka pura-pura menjadi pembeli gitu loh. Sehingga kemudian datanglah level kalau bisa bukan hanya pengedar kecil-kecilan sampai level besar. Dan ada surat perintahnya ya kalau itu. Jadi SOP-nya begitu, bisa saya ketahui bulan-bulan ya pada posisi Juli sampai November tahun kemarin. Terus kalau delivery order itu adalah juga dalam konteks yang istilah saya kok agak berbeda dengan penjelasan Pak TM kemarin gitu. Karena kalau delivery order itu juga pada posisi diikuti sampai pembeli yang kira-kira bandar gitu, bukan pengguna gitu. Jadi kalau kemarin kan ini sampai pengguna jauh sekali, sampai pengguna, ada yang kemudian level atasnya, kemudian bahkan sampai Kampung Bahari kalau enggak salah kan sampai itu. Jadi artinya mestinya ditangkap pada saat si pembeli pengedar gitu. Kalau memang itu delivery order. Jadi istilah itu yang kemudian agak jauh berbeda gitu. Nah, karena waktu itu saya melakukan audit kecil-kecilan itu kan ya dugaan macam-macam lah Pak Rianto itu mungkin kan jangan-jangan ini ada urusannya untuk ya mau enggak mau oknum, kalau bicara oknum ini adalah berkaitan dengan ya mohon maaf ini transaksional gitu. Nah, saya melihatnya ini kalau Polres Jakarta Pusat sementara ini sampai detik ini saya mempercayai mereka profesional, penyidikannya benar, alat buktinya benar. Karena level Polres Jakarta Pusat akhirnya ketika nabrak pada posisi yang diduga bintang 2 ini, kemudian mereka kan bisa kalau jerih gitu atau takut itu ya sudah berhenti, udahlah ini dilempar aja ke tidak diteruskan kira-kira gitu atau minta petunjuk dan lain sebagainya gitu. Dan itu pun juga bisa jadi kalau pemahaman saya bisa jadi Kapolri akan menutup sampai level ya udahlah anggap aja yang pengedar aja lah gitu. Dan kalau ada oknum kecil ditutup sampai enggak usah sampai jenderal karena ini bisa jadi karena mau dipromosikan jadi Kapolda. Betapa malunya yang memberikan TR misalnya kalau memang mau melindungi kan begitu. Tapi nyatanya juga tidak. Nah, inilah yang saya pemahaman sampai malam ini. Dan memang kedua juga ada masuk ke saya bahwa TM itu diduga punya kebun binatang dan pemandian di Pasuruan. Dan binatangnya diduga beberapa yang mungkin dilindungi gitu. Nah, ini baru masukan belum saya lacak ke sana, tapi saya agak sedikit penasaran terhadap informasi itu dan juga ada dugaan bisnis properti yang bekerja sama dengan pihak lain gitu. Jadi dan itu pun bukan berarti saya menarik ke benang merah itu hasil dugaan yang terkait pidana sekarang, itu saya belum lah itu. Dan karena memang yang bersangkutan adalah punya harta banyak, bisa aja berbisnis itu dan dari hasil uang yang benar gitu. Tapi bagi saya mestinya kemudian KPK dari case ini bisa dikembangkan bagaimana memverifikasi setiap laporan LHKPN yang bisa dilacak sampai jauh kira-kira dulu hasilnya dari mana sampai layer kedua, layer ketiga kira-kira begitu. Dan inilah mudah-mudahan ke depan
seperti amanat Presiden Pak Jokowi kemarin, gaya hidup hedon itu harus pada posisi yang dikurangi atau dihilangkan. Dan sekarang apapun banyak yang saya temui itu banyak hal-hal yang masih level perwira menengah atau bahkan agak di bawah menengah itu sudah bergaya yang menurut saya melebihi batas kalau dari sisi gaji. Misalnya dari pakaian, sepatu, jam tangan itu sudah ya mungkin kalau masa lalu itu agak sulit kita temui lah masa lalu. Tapi sekarang nampaknya begitu mudahnya kita lalui. Kita temui. Nah, itu yang saya kira ini kemudian KPK sebagai lembaga yang menerima LHKPN itulah yang sebenarnya harus didalami betul untuk menjadikan lembaga kepolisian ini semakin bisa dipercaya masyarakat, semakin bersih dan kemudian otomatis sebagai bentuk empati terhadap masyarakat yang belum sejahtera mestinya ya hidup sederhana. Itulah Bang Karni saya kira dan juga beberapa hal juga mestinya kepolisian ke depan, itu kalau usulan beberapa juga Pak Arianto Sutadi nanti juga bisa menyampaikan bahwa kita anggaran berbasis kinerja itu belum nampak di kepolisian. Dan beberapa case misalnya kasus korupsi itu lebih banyak mandeknya karena anggarannya habis. Nah inilah yang mestinya untuk penanganan perkara bukan hanya korupsi misalnya, perkara yang pencucian uang, perkara apa, istilahnya anggaran itu harus jelas dan ya bisa diperbesar setidaknya mendekati KPK. Sehingga ini dugaan penyimpangan momentum yang sekarang ini akan semakin terkurangi dan kita bisa mendapatkan kepolisian yang lebih hebat, lebih profesional dan anggaran pun semakin terbuka dan bisa dikontrol oleh masyarakat. Itu aja Bang Ardi, nanti panjang lebar saya. Iya, tapi cukup sebagai detektif particular cukup dalam. Baru mendengar kasus saja udah tahu banyak saya lihat. Dan ya ini memang sangat disesalkan ya. Karena ini Kapolda loh. Bukan sembarangan tuh. Kalau dulu kan yang kena itu paling tinggi Kapolres. Tapi ini Kapolda dan Kapolda A lagi, kelas A. Kalau Jawa Timur A. Sumatera Barat belum A, mau jadi Jawa Timur A. Gitu. Iya, promosi kan. Ya. Mungkin juga gara-gara penangkapan 41 kilogram yang di Bukit Tinggi itu. Dia dipromosikan. Tapi sebagian mau dijual sama dia. Ya itulah. Kalau tuduhannya begitu. Justru ini mungkin satu catatan lagi, fungsi profil asesmen intelijen kepolisian mungkin nampaknya sekarang menurut saya perlu ditingkatkan lagi lah, bahasa yang enak begitu. Ya kalau nggak enak ya kurang lah. Ini bagaimana profil asesmen kepada yang bersangkutan ini saya kira sebenarnya hal mudah aja itu untuk memprofil orang, untuk intelijennya ini mestinya ikut disalahkan. Ini intelijen kepolisian kok bisa lolos, mestinya ini bisa diantisipasi oleh intelijen kepolisian karena untuk kepolisian sendiri. Dan ini yang perlu juga diaudit ini lembaga intelijen kepolisian ini sejauh mana bisa melakukan penjagaan terhadap internalnya juga gitu. Ini yang berkaitan dengan anggaran-anggaran juga sebenarnya itu perlu pembenahan lah Bang. Itu aja lah, makasih.